Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Arifatur Rasida dengan NIM 052004211054 dari kelas Hukum Tata Negara 2B. Di sini saya akan menjawab soal UAS Usul Fikih. Jawaban nomor 1 ialah dalam soal nomor 1 ini bisa disebut dengan ijarah, di mana ijarah tersebut merupakan pengambilan manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil barang. Ijarah bisa disebut juga ujroh, yaitu artinya upah mengupah. Dalam bahasa Arab, al-ijroh berarti sewa menyewa jasa, upah, atau imbalan. Al-ijroh merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti adanya sewa menyewa, kontrak, dan menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dalam hukum Islam, salah satu syarat ujroh atau upah yang harus dipenuhi sehingga mempunyai kedudukan di hadapan hukum, yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. Artinya tidak ada salah satu pihak yang berakad yang dirugikan, baik material maupun imaterial. Rukun ijarah yakni akid, orang yang berakad. Yang kedua, sigot. Yang ketiga, ujroh. Yang keempat, barang atau objek akad. Syarat ijarah: yang pertama, balik. Yang kedua, adanya kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, upah. Dan yang terakhir, objek sewa. Jadi kesimpulannya adalah dari penggunaan fasilitas umum yang berbayar, yaitu kita oleh penggunanya, dan kita wajib membayar upah kepada mereka jika rukun dan syarat ijarah mereka terpenuhi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nikah sirih adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan atau dicatatkan di kantor urusan agama. Tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi 2 mempelai, 2 orang saksi, wali, dan juga mas kawin. Nikah siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif atau hukum negara, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2, bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama, sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah kantor urusan agama bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama non-Islam. Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dan rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak, dan lain-lain, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan, bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah. Jadi kesimpulannya, ketika saya pribadi menjadi hakim dari permasalahan atau kasus di atas, maka yang nikah secara resmi atau di KUA lah yang lebih benar, karena sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuan terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan tersebut dilakukan di KUA, memperoleh akta nikah sebagai bukti dan adanya perkawinan tersebut, yaitu pasal 7 ayat 1 KHI. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh
pegawai pencatatan nikah. Sedangkan bagi mereka yang beragama non-muslim, pencatatan dilakukan di kantor pencatatan sipil untuk memperoleh akta perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan dijelaskan pada bab 2 pasal 2 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni maslahah bentuk kedua ini adalah batil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nas. Contohnya syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan kasus ini, Al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa 2 bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh Al-Laits tadi bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas. Karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu, ulama usul fikih memandang mendahulukan puasa 2 bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum. Merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan mereka disebut maslahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduk hukum. Hal ini masih disebut maslahah dikarenakan masih ada konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan ulama dalam menyelesaikan masalah hukum Islam di dalamnya. Meskipun maslahah ini batil dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.